Kisah sahabat Nabi bernama Abdullah bin Hudzafah al-Sahmi. Umar gembira dibuatnya, tak kala Umar melihat semua tawanan bersamanya. Ia berujar, menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku sendiri yang akan memulainya. Lalu Umar berdiri dan mencium kepala Abdullah. Tokoh kisah ini adalah seorang pria dari kalangan sahabat yang bernama Abdullah bin Hudzafah al-Sahmi. Sejarah dapat saja berlalu atas tokoh kita ini sebagaimana sejarah terus berlalu terhadap jutaan bangsa Arab sebelum Abdullah, tanpa memberikan perhatian khusus kepada mereka. Akan tetapi Islam yang agung memberikan kesempatan kepada Abdullah bin Hudzafah al-Sahmi untuk bertemu dengan pemimpin dunia saat itu, yaitu Kisra, Raja Persia, dan Kaisar yang agung Raja Romawi. Bersama dua pemimpin besar itu, Abdullah mencatat kisah yang senantiasa diingat orang dan terus dikisahkan oleh lisan sejarah sepanjang masa. Adapun kisah Abdullah dengan Kisra Raja Persia itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, saat Nabi SAW berniat mengirimkan beberapa rombongan sahabatnya dengan membawa surat kepada raja berkebangsaan non-Arab untuk mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Rasulullah SAW sudah memprediksikan bahaya dari tugas ini. Para utusan Rasul tadi akan berangkat menuju negeri-negeri yang jauh yang belum pernah mengadakan kerjasama dan kesepakatan dengan Islam sebelumnya. Para utusan tadi tidak mengerti bahasa-bahasa negeri yang akan didatanginya, dan mereka juga tidak sedikit pun mengerti watak para raja tadi. Para utusan tadi juga akan mengajak para raja untuk meninggalkan agama mereka, melepaskan kebesaran dan kekuasaan, serta masuk ke dalam sebuah agama suatu kaum. Ini merupakan suatu ekspedisi berbahaya, sebab yang berangkat ke sana dapat menghilang, sedang yang kembali dari ekspedisi ini hanya tinggal anaknya saja. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya. Beliau berdiri di hadapan mereka dalam sebuah khutbah. Setelah memuji Allah, mengucapkan syahadat, beliau bersabda, "Amma ba'du, aku ingin mengutus beberapa orang dari kalian untuk datang kepada beberapa orang raja non-Arab. Janganlah kalian membantah aku sebagaimana Bani Israel membantah Isa putra Maryam." Para sahabat Rasulullah SAW menyambut dengan berseru, "Ya Rasulullah, kami akan mendukung apapun yang kau inginkan. Kirimlah kami kemana saja yang kau inginkan." Rasulullah SAW mengutus 6 orang sahabatnya untuk membawa surat dari beliau kepada beberapa orang raja Arab dan non-Arab. Salah seorang dari ke-6 utusan tadi adalah Abdullah bin Hudzafah al-Sahmi yang diutus untuk membawa surat Nabi SAW kepada Kisra Raja Persia. Abdullah serta-merta mempersiapkan bekalnya. Ia mengucapkan kata perpisahan kepada istri dan anaknya. Ia lalu berangkat menuju tempat tujuannya yang melalui berbagai lereng dan bukit, dataran tinggi maupun rendah. Ia lakukan perjalanan tersebut sendirian tanpa ada teman yang mengiringi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ia sampai di perkampungan wilayah Persia, ia memohon izin untuk dapat masuk kepada rajanya. Dan para pembantu raja memperingatkan bahaya dari surat yang dibawa Abdullah kepada raja. Mendengar itu, Raja Kisra memerintahkan para pembantunya untuk menghias istana. Lalu
ia mengundang para pembesar bangsa Persia untuk dapat hadir dalam kesempatan ini. Kemudian Kisra mengizinkan Abdullah bin Hudzafah untuk datang. Lalu datanglah Abdullah bin Hudzafah menghadap pemimpin Persia dengan menggunakan selendang tipis yang menutupi tubuhnya. Ia juga mengenakan baju panjang berbahan kasar yang ditutupi dengan selendang khusus bangsa Arab. Akan tetapi ia memiliki leher yang tegak, postur tubuh yang tegap. Dari tulang rusuknya terlihat keagungan Islam. Dalam hatinya menyala kebesaran Islam. Begitu Kisra melihat Abdullah datang menghadap, ia langsung memberi isyarat kepada salah seorang pembantunya untuk mengambil surat dari tangan Abdullah. Maka Abdullah langsung berkata, "Jangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhku untuk menyerahkan surat ini langsung ke tanganmu, dan aku tidak ingin melanggar perintah Rasulullah." Kisra langsung memerintahkan kepada semua pembantunya, "Biarkan ia mendekat kepadaku." Maka Abdullah langsung mendekat ke arah Kisra sehingga ia dapat langsung menyerahkan surat tersebut ke tangan Kisra. Lalu Kisra memanggil seorang juru tulis berkebangsaan Arab dari negeri Al-Hirah, dan ia memerintahkan untuk membuka surat tersebut di hadapannya. Dan Kisra meminta juru tulis tadi untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra yang agung Raja Persia. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Begitu Kisra mendengar isi surat sebagaimana yang telah dibacakan kepadanya, maka tersurutlah api amarah dalam dadanya. Wajahnya menjadi merah. Keringatnya mengucur deras dari leher karena dalam surat tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dengan menyebut dirinya sendiri. Lalu ia langsung menyambar surat tersebut dan merobeknya tanpa ia tahu apa yang ada dalam isi surat itu. Ia pun langsung berseru, "Apakah ia berani menuliskan hal ini kepadaku? Padahal dia adalah budakku." Lalu ia memerintahkan para pengawalnya untuk mengeluarkan Abdullah bin Hudzafah dari hadapannya. Dan akhirnya Abdullah dibawa keluar. Abdullah bin Hudzafah keluar meninggalkan ruang sidang Kisra. Ia sendiri tidak tahu ketentuan Allah yang bagaimana akan terjadi pada dirinya. Apakah ia akan dibunuh atau dibiarkan hidup dengan bebas? Akan tetapi ia masih sempat berujar, "Demi Allah, aku tidak peduli akan nasibku setelah aku menyampaikan surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Ia pun langsung menaiki kendaraannya dan akhirnya berangkat. Begitu amarah Kisra mereda, ia memerintahkan untuk membawa masuk kembali Abdullah. Namun ia tidak ditemukan. Para pembantu raja lalu mencarinya. Namun sayang Abdullah telah pergi tanpa jejak. Mereka pun terus mengejar sepanjang jalan hingga ke Jazirah Arab. Dan mereka menyadari bahwa Abdullah telah pergi jauh. Begitu Abdullah datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia menceritakan apa yang terjadi dengan Kisra dan surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dirobeknya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menanggapi dengan ucapan apa-apa selain Allah akan merobek-robek kerajaannya. Kisra kemudian mengirim surat kepada Bazzan, wakilnya yang berada di Yaman. Dalam suratnya Kisra berpesan, "Kirimlah kepada orang yang ada di Hijaz ini 2 orang kuat yang kau miliki.
dan suruhlah mereka berdua membawanya menghadapku. Maka Bazan mengutus 2 orang terbaiknya kepada Rasulullah SAW, dan lewat kedua orang tadi Bazan menitipkan surat kepada Rasul yang di dalamnya terdapat perintah kepada Rasul untuk berangkat bersama kedua utusannya untuk menghadap Kisra sesegera mungkin. Bazan juga meminta kedua utusannya untuk mencari informasi tentang diri dan kisah Muhammad, dan meminta keduanya melaporkan setiap informasi tentang diri beliau. Kedua orang utusan tadi berangkat dengan kecepatan tinggi, sehingga keduanya tiba di daerah Taif. Mereka berdua bertemu dengan para pedagang dari suku Quraisy. Begitu mereka melihat, keduanya langsung menanyakan tentang diri Muhammad SAW. Para pedagang Quraisy menjawab, mereka kini ada di Yastrib. Kemudian para pedagang tadi melanjutkan perjalanan ke Mekah dengan gembira. Dan mereka membawa kabar gembira kepada suku Quraisy sambil berkata, "Bergembiralah, Kisra sekarang akan menghantam Muhammad, dan kalian tidak usah lagi khawatir akan kejahatannya." Sedang kedua utusan tadi langsung menuju Madinah. Tak kalah sampai di sana, mereka berdua bertemu dengan Nabi SAW. Mereka lalu menyerahkan surat Bazan kepada beliau sambil berkata, "Raja di Raja Kisra menuliskan surat kepada raja kami Bazan untuk mengutus seseorang yang dapat membawamu menghadapnya. Kami kini sudah datang untuk menjemputmu. Jika kau ingin, kami dapat berbicara kepada Kisra sehingga ia tidak mencelakakanmu dan membiarkanmu selamat. Jika kau menolak, kau sudah mengerti kekuatan, kebengisan, dan kemampuannya untuk membunuhmu dan semua kaummu." Lalu Rasulullah SAW tersenyum sambil bersabda kepada mereka berdua, "Kembalilah lagi ke tunggangan kalian hari ini, dan datanglah esok." Begitu mereka berdua datang menghadap lagi kepada Nabi di hari esoknya, mereka berdua berkata, "Apakah kau sudah mempersiapkan diri untuk berangkat bersama kami menghadap Kisra?" Nabi SAW menjawab mereka dengan bersabda, "Kalian tidak akan bertemu dengan Kisra lagi setelah ini. Allah telah membunuhnya dengan mengangkat putranya yang bernama Syirawayh di malam ini dan bulan ini." Mereka berdua lalu menatap tajam wajah Nabi SAW, dan nampak keterkejutan di wajah mereka berdua. Keduanya bertanya, "Apakah engkau mengerti apa yang kau katakan? Apakah kami perlu menulis surat tentang hal ini kepada Bazan?" Rasul SAW menjawab, "Silahkan dan katakan kepadanya bahwa agamaku akan dapat menguasai apa yang telah dikuasai oleh Kisra, dan jika ia mau masuk ke dalam Islam, aku akan membiarkan apa yang telah ia miliki dan menjadikannya sebagai raja bagi kaumnya." Akhirnya kedua utusan tadi pergi meninggalkan Rasulullah SAW, dan mereka pergi menghadap Bazan. Keduanya menceritakan kisahnya. Bazan lalu berkata, "Jika apa yang dikatakan Muhammad adalah benar, maka dia adalah seorang nabi. Namun jika tidak, maka kami akan mengambil keputusan atasnya." Tidak lama berselang, maka tibalah kepada Bazan surat dari Syirawayh yang di dalamnya tertulis, "Amma ba'du, aku telah membunuh Kisra. Aku membunuhnya karena ingin membalas dendam bangsaku.
karena ia telah memerintahkan untuk membunuh para pembesar bangsa, menjadikan wanita-wanitanya sebagai budak, dan merampas harta rakyat. Jika surat ini telah sampai di tanganmu, maka engkau dan seluruh pengikutmu harus tunduk dan taat kepadaku." Begitu Bazan membaca surat ini dari Sirawayh, ia langsung membuang surat tersebut, dan ia mengumumkan bahwa ia masuk Islam. Karenanya, maka seluruh bangsa Persia yang berada di Yaman masuk Islam bersamanya. Demikianlah kisah perjumpaan Abdullah bin Hudzafah dengan Kisra, Raja Persia. Lalu bagaimana kisah perjumpaannya dengan Kaisar yang agung, Raja Romawi? Perjumpaan Abdullah dengan Kaisar terjadi pada masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Umar punya kisah tersendiri dengan Abdullah yang termasuk kisah paling menakjubkan. Pada tahun 19 Hijriah, Umar mengirimkan pasukan untuk berperang dengan Romawi, yang di dalamnya terdapat Abdullah bin Hudzafah al-Sahmi. Kaisar Raja Romawi sudah mendengar tentang kisah pasukan kaum muslimin dan sifat mereka yang memiliki iman yang kuat, akidah yang kokoh, dan rela mengorbankan jiwa di jalan Allah dan Rasul-Nya. Kaisar memerintahkan kepada pasukannya, jika mereka dapat menangkap seorang tawanan dari pasukan kaum muslimin, hendaknya tidak diapa-apakan, akan tetapi dibawa menghadapnya hidup-hidup. Kehendak Allah menetapkan bahwa Abdullah bin Hudzafah al-Sahmi menjadi tawanan bangsa Romawi. Maka para pasukan Romawi membawa Abdullah menghadap Kaisar. Para pasukan tadi berkata kepadanya, "Ini adalah seorang sahabat Muhammad yang masuk Islam lebih dahulu, dan ia berhasil kami tangkap, dan kini kami membawanya menghadapmu." Raja Romawi memandang ke arah Abdullah bin Hudzafah dengan seksama. Lalu ia berkata kepadanya, "Aku akan menawarkan sesuatu padamu." Abdullah bertanya, "Apa itu?" Kaisar menjawab, "Aku menawarkan kepadamu untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Jika kau mau, aku akan membiarkanmu hidup dan membuatmu hidup mulia." Maka Abdullah menjawab dengan sengit dan tegas, "Tidak akan bagiku, kematian 1000 kali lebih aku sukai daripada memenuhi ajakanmu." Kaisar lalu berkata, "Menurutku engkau adalah seorang yang mulia. Jika kau mau menerima tawaranku, maka aku akan menjadikanmu sebagai pembantuku dan aku akan berbagi kekuasaan denganmu." Abdullah yang sedang dalam kondisi terikat itu tersenyum seraya berkata, "Demi Allah, andai saja kau beri aku seluruh apa yang kau miliki dan semua yang dimiliki bangsa Arab, agar aku keluar dari agama Muhammad sekejap saja, maka aku tidak akan pernah melakukannya." Kaisar berkata, "Kalau begitu, aku akan membunuhmu." Abdullah menjawab, "Lakukan saja apa yang kau inginkan." Kemudian Kaisar memerintahkan agar Abdullah disalib. Kaisar pun memerintahkan kepada juru tombaknya untuk melemparkan tombak ke arah kaki Abdullah, karena ia berani menolak untuk meninggalkan agamanya. Setelah itu, Kaisar meminta para juru tombaknya berhenti dan menyuruh mereka untuk menurunkan Abdullah dari tiang salib. Kemudian Kaisar meminta sebuah tungku besar yang berisikan minyak
Ia lalu menyalakan api sehingga mendidih. Lalu ia memanggil pembantunya untuk membawa 2 orang tawanan dari kaum muslimin lainnya. Lalu Kaisar memerintahkan agar salah seorang dari tawanan tadi dimasukkan ke dalam tungku tadi. Maka serta-merta dagingnya langsung terburai dan tulangnya menjadi kelihatan. Lalu Kaisar menoleh ke arah Abdullah bin Hudzafah dan mengajaknya untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Namun Abdullah menolaknya dengan lebih keras lagi. Tak kala kesabaran Kaisar sudah habis, ia menyuruh pembantunya untuk memasukkan Abdullah ke dalam tungku bersama kedua sahabatnya tadi. Tak kala para pengawal membawa Abdullah, maka kedua matanya mengeluarkan air mata. Maka para pengawal tadi memberitahukan Kaisar bahwa Abdullah telah menangis. Kaisar menduga bahwa Abdullah sudah merasa takut dan ia berkata, "Bawa kembali dia menghadapku." Tak kala Abdullah sudah berada di hadapan Kaisar, Kaisar menawarkan agama Nasrani kembali kepadanya, dan ia pun masih menolak. Maka Kaisar menjadi berang, karenanya seraya berkata, "Celaka kamu. Lalu apa yang membuatmu menangis tadi?" Abdullah menjawab, "Yang membuat aku menangis adalah saat aku berkata dalam diri sendiri, sebentar lagi kau akan dimasukkan ke dalam tungku dan ruhmu akan pergi. Dan aku berharap aku memiliki ruh yang banyak sejumlah rambut yang berada di badanku, sehingga semuanya dimasukkan ke dalam tungku dan mati di jalan Allah." Maka Kaisar yang lalim bertanya, "Maukah kau mencium kepalaku sehingga aku akan membebaskanmu?" Abdullah balik bertanya, "Apakah engkau juga akan membebaskan semua tawanan kaum muslimin?" Kaisar menjawab, "Semuanya akan aku bebaskan." Abdullah lalu berkata dalam dirinya, "Dia adalah salah satu musuh Allah. Aku harus mencium kepalanya sehingga ia akan membebaskanku dan semua tawanan muslimin. Menurutku ini bukanlah hal yang dapat membawa mudarat." Kemudian Abdullah mendekat ke arah Kaisar dan ia mencium kepala